Pemirsa NTV dalam acara Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Ketika kita sudah semangat menjalankan bulan suci Ramadan, menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, maka kita harus punya seakan-akan bulan suci Ramadan ini adalah sarana untuk ngecas iman kita. Apa ngecas itu? Kita punya HP. HP itu ada baterainya. Kalau kita gunakan seharian penuh atau sehari semalam, pasti baterai itu lama-lama akan habis. Akan down. Bahasa kerennya itu down. Ngedrop. Pasti akan ngedrop HP-nya. Kalau sebelum ngedrop, apa yang akan kita lakukan kepada HP kita? Kita akan bingung hadirin sekalian. Bingung, cari apa? Cari colokan. Cari ces-cesan. Kita bingung, ini HP mau ngedrop. Kita tanya istri kita, "Dek, mana ces saya?" "Hei, mana? Gak tahu." Dimarahi semuanya agar HP ini tidak ngedrop. Ketemu, seneng kita hadirin sekalian. Seneng karena cesnya ketemu. Kita cas HP kita dengan setrum, dengan listrik. Kemudian penuh, kita bisa gunakan lagi. Nanti drop lagi, kita cas lagi. Nanti drop lagi, kita cas lagi. Hadirin, iman kita itu seperti itu. Karena tingkatan iman itu kan ada 4 kata Abu Hanifah. Ada iman itu iman yang yazidu la yanqus. Bertambah terus, tidak pernah berkurang. Imannya para nabi, imannya para rasul. Semakin diuji, semakin diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, bertambah kuat imannya nabi dan rasul. Ada lagi imannya yang kedua, la yazidu wa la yanqusu. Tidak bertambah dan tidak berkurang, alias tetap stabil. Imannya siapa? Imannya para malaikat. Yang ketiga, yazidu wa yanqusu, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Imannya siapa? Imannya saya, imannya Anda sekalian, pemirsa NTV. Kadang-kadang bertambah, Masya Allah. Kalau bertambah di masjid mulai subuh sampai isya tidak mau turun. Wiridan istighosah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah, imannya sedang bertambah. Ngaji Quran, sedekah, iman sedang bertambah. Keluar dari masjid, mulai hadirin sekalian. Melihat ada orang lewat, perempuan lewat, memakai rok mini, memakai baju kaos you can see my kelek yang belahannya kelihatan. Keluar dari masjid, kita nggak sengaja melihat, oh astagfirullahaladzim. Kita beristighfar hadirin sekalian. Di situ kita bermaksiat. Kita berkurang iman kita karena maksiat. Maka ketika iman berkurang, kita perlu ngecas. Dan Ramadan ini, bulan suci Ramadan ini, salah satu sarana untuk ngecas iman kita. 11 bulan lamanya, mungkin kita lebih banyak maksiatnya daripada ibadahnya. Lebih banyak melanggar perintah Allah daripada mematuhi perintahnya. Mumpung kita diberikan umur dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyampe di bulan suci Ramadan pada tahun ini, ayo kita cas iman kita. Dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ada 5 yang populer. 5 ini dalam puasa populer, di bulan Ramadan populer. Apa maksud saya populer? Terkenal lah. Di bulan-bulan lainnya ini gak populer, gak terkenal. Yang 4 ini ibadah, yang 1 ini tidak. Apa yang populer di bulan suci Ramadan ini? 1, sahur.
Yang kedua berbuka. Sahur berbuka di bulan lain itu ada, tapi tidak populer. Gak semuanya orang bersahur berbuka. Hanya orang-orang yang melaksanakan puasa sunnah saja yang melaksanakan sahur berbuka. Tapi bulan suci Ramadan hampir semua orang sahur berbuka. Kemudian yang ketiga yang populer adalah taraweh. Yang keempat adalah tadarus Al-Quran. Yang kelima bukan ibadah ini, tapi populer apa? Mercon. Nah, mercon ini populer. Di lain bulan suci Ramadan, mercon tidak terlalu ada. Tapi bulan suci Ramadan, mercon tiap hari. Bahkan tiap jam, tiap waktu mercon ada. Kita bahas yang pertama, singkat saja. Saya nggak akan lama-lama. Karena ini waktunya segmen terakhir. Yang pertama ini adalah sahur. Masya Allah. Sampean ketika mau puasa jam 3 sudah bangun. Sahur. Harus sahur. Ini sunnah memang hukumnya. Tasaharu. Inna fis sahur barokatun. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Sahurlah kamu sekalian. Sesungguhnya dalam ibadah sahur itu, dalam makan sahur itu ada ibadah, ada barokah. Sahur itu kayaknya hanya makan, kayaknya hanya minum. Tapi efeknya, efek sahur luar biasa. Banyak orang yang ketika di luar Ramadan tidak pernah bangun malam. Tidak pernah tahajud hadirin sekalian. Tetapi kenapa di bulan suci Ramadan kita disuruh apa tidak bangun malam. Jam 3 sahur. Setelah sahur pasti banyak orang yang tahajud. Pasti banyak orang yang melaksanakan baca Al-Quran atau zikir kepada Allah. Atau sebelum sahur bangun jam 3 kita sholat tahajud dulu. Setelah tahajud baca Al-Quran. Setengah 4 atau jam 4 kurang 10 menit atau kurang 15 menit kita baru sahur. Karena sunnah hukumnya mengakhirkan sahur. Efeknya luar biasa. Kayaknya hanya makan. Kayaknya hanya minum. Tetapi tidak. Dalam sahur itu ada pendidikan yang luar biasa. Sebulan penuh kita sahur. Sebulan penuh kita tahajud. Dan kalau itu istiqomah keluar dari Ramadan, kebiasaan tahajud kita itu tetap ada. Tetap kita bawa. Kenapa? Sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Coba di Banyuwangi terutama. Masya Allah kalau sahur semuanya musola-musola membangunkan. Dan yang luar biasanya ketika ada jam 2:30 musola sudah teriak-teriak sahur, sahur, sahur. Gak ada orang yang marah. Karena apa? Bulannya bulan istimewa, bulan suci Ramadan. Coba sampean bulan Rejab tiba-tiba sampean pegang mic jam 2:30 malam, sampean gugah-gugah sahur, sahur, sahur. Insya Allah sampean diantemi waktu ambil buang sampean. Kenapa? Karena memang gak istimewa bulannya. Tapi kalau bulan istimewa, bulan suci Ramadan, orang-orang gugah-gugah sahur. Membangunkan sahur, semuanya bangun, semuanya gembira, anak-anak kecil gembira, bahkan ditunggu-tunggu anak kecil-kecil itu. Anak saya itu kelas 2 di MI Islamiyah Rogo Jampi, kelas 2. Ketika sebelum Ramadan, Masya Allah, membangunkan anak saya sulit, wangel, angel wis, angel. Dibangunkan subuh nggak mau, dibangunkan 4:30 nggak mau. Jam 5 tidak mau. Tetapi anehnya ketika Ramadan saya bangunkan, nak bangun. Dengar ada orang-orang membangunkan sahur, sahur, sahur. Bangun langsung hadirin sekalian. Seret bangun. Ke kamar mandi. Cuci muka. Sahur. Setelah sahur tidur lagi. Tidak apa-apa wong anak kecil. Kalau yang dewasa janganlah manfaatkan untuk saat tahajud. Kalau gugah-gugah sahur, saya mohonlah kepada takmir-takmir, sedang-sedang saja. Jangan keras-keras. Sahur, sahur. Barangkali ada yang sakit jantung, kolep mati orang itu. Jangan. Jangan juga pelan-pelan. Saya pernah sahur di suatu tempat, Masya Allah. Yang bangunkan sahur tua, mic-nya, toanya
agak rusak, kerek-kerek sampean. Sahur, sahur, sahur. Yang bangun siapa? Yang tangi sopo. Maka kalau bangunkan sahur, ya biasa-biasa saja. Sahur, sahur, sahur. Bahkan ada di sebuah desa itu kalau bangunkan sahur dengan lagu. Lagunya bahasa Osing. Podo sauro, podo tangiyo, nikmate Allah, ya syukurono, sahur, sahur. Itu bahasa Banyuwangi, bangunkan orang dengan lagu, hadirin sekalian. Ada lagi yang bahasanya itu nyanyi. Anak-anak remaja sekarang suka nyanyi. Bangunkan sahur dengan lagu, boleh, tidak apa-apa. Yang penting dalam koridor membangunkan sahur orang. Ada yang tanya begini, Pak Rauf, kan di Arab Saudi tidak ada gugah-gugah sahur. Bangunkan sahur tidak ada. Bos, Arab Saudi itu lain dengan Indonesia, bos. Indonesia jangan disamakan dengan Arab Saudi. Di sana memang tidak ada orang sahur-sahur, tidak ada. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia, menjadi kebiasaan orang Banyuwangi, kebiasaan orang Jember, orang Lumajang, ini ditunggu-tunggu oleh orang. Bahkan kalau ada masjid yang nggak bangunkan sahur, ditegur takmirnya oleh masyarakat. Sudah menjadi kebiasaan. Dan itu tidak apa-apa, karena masyarakat pun menerima. Maka hadirin sekalian, saya pernah di Surabaya, tidak ada yang gugah-gugah sahur. Tiba-tiba bangun sudah, assalatu wassalamu alaik. Masya Allah, saya langsung sahur itu loh, cepet-cepet. Kenapa? Takut adzan. Kalau adzan sudah nggak boleh makan kita. Maka pentingnya sahur. Ini yang populer yang pertama. Bahwa sahur itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan populer di bulan suci Ramadan. Masih ada 4 hadirin sekalian yang populer di bulan suci Ramadan. Mungkin dalam episode berikutnya kita akan ketemu lagi. Dan saya mohon maaf, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sehat, punya uang, hidup normal, hidup tenang. Sehat tidak punya uang, sama saja ngelundas derek, mumet. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.